Ada kacang telur dilem tapi. Ada bimoli. Tuh. Ngapain dilem? Dilarang pulang sebelum makan. Mungkin ini slogan yang pas untuk warga Malaysia saat menyambut tamu di hari Lebaran. Kalau Lebaran di Indonesia kan kita bisa tuh datang ke rumah, salaman terus cabut. Perbezaan raya di Malaysia dan juga di Bosnia. Alhamdulillah, in Malaysia public holiday 2 hari for raya, tapi raya kan sebulan. Iya. Macam mana nak makan kuih raya kalau dekat Indonesia, kalau kuih rayanya dekat covernya itu dikasih pelekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kuih raya yang ada dekat Indonesia dan juga ada di Malaysia, dan juga cara menyambut tamu raya kepada sanak family kita. Dan mestinya kalau dekat Malaysia para sahabat, yang ada di dalam video yang Mas Farhan tengok ataupun Mas Farhan ketika pergi ikut ke rumah kawan-kawan Mas Farhan yang orang lokal di Malaysia, mereka itu tidak mengizinkan pulang sebelum makan rendang, dan bukan tak macam dekat kampung kita, bahwasanya kuih raya mereka malah dikasih lem macam itu, seolah-olah tidak boleh dibuka macam itu. Macam mana nak makan kalau dikasih lem kuih rayanya? Macam mana mereka nak kasih rendang ataupun bakso kepada sanak famili ataupun sanak tetangga kalau mereka kuih raya saja tak dibagi macam itu, tak boleh buka, langsung tak boleh buka macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Ini dia. Pada ke rumah ki Mas Syara. Wih, raya ya makan kue. Makan kue. Ada kacang telur. Ada kacang telur dilem tapi. Ada bimoli. Tuh. Ngapain dilem? Nggak bisa lah orang makan kue bertamu. Biar tidak masuk semut. Biar tidak masuk semut. Niat hati baik yang mulia itu tadi. Mulia kali hatinya. Biar tidak masuk semut, biar orang makan tidak bersemut. Makannya itu tak kayak mana ini ngambilnya? Hah? Tangan pun nggak masuk ini. Ada bembeng, kue kacang ini guys. Iya, mau bembeng kue kacang, mengkudu pun di dalamnya. Kalau dilem nggak bisa, kayak mana cara bukanya? Ada bembeng. Bembeng KW nih guys. Bembeng KW. Iya, nggak itu nggak ditanyain. Ada keropok-keropok ini. Ada keropok-keropok. Wah, enak sekali nampaknya. Nggak bisa dinikmati tapi ini. Terus itu cara bukanya pakai pola, aku rasain nggak tahu aku. Pakai pola bukanya. Nggak ngerti aku dilemnya semua. Ketika istri nyuruh suami bikin kue lebaran, daripada suami keluyuran, dan ini hasilnya. Gaplek cok. Jadi gaplek. Mana bala 6? Bala 6 nih dicari. Bala satu. Aduh. Ngapain bikin kue gaplek? Tiba-tiba gaplek. Lengkap pula itu, lengkap. Rusaknya kita. Waka balak satunya belum ada. Cuman kan udah dicobain dulu balak satunya, itu yang paling gurih itu balak satu. Dicobain langsung. Tahu tak kalau raya di Bosnia tak ada sesi maaf zahir dan batin? Hai, Assalamualaikum. Sudah lama berdiata berkongsi apa perbezaan raya di Malaysia dan juga di Bosnia. Yang pertama, pengumuman raya. Kalau di Bosnia kita dari awal memang dah tahu raya bila, tetapi kalau di Malaysia ada pengumuman rasmi di TV malam raya. Nanti ada sesi maaf zahir dan batin. Bila lelaki balik dari solat raya, kita akan ucap selamat hari raya, peluk, dan bolehlah celebrate hari raya, minum kopi dan makan-makan. Tapi kalau di Malaysia berbeza juga, ada sesi maaf zahir dan batin, ada drama air mata kan.
Yang ketiga, makanan kalau di Malaysia pasti lebih meriah. Ada lemang, ketupat, rendang, kuah kacang, lontong dan macam-macam kuih raya. Kalau di Bosnia kita lebih fokus kepada kuih-kuih manisan tradisional seperti baklava, hurmašica dan lain-lain. Pertama memang sama juga macam di Malaysia, kita akan sambut dengan keluarga dan celebrate hari raya dengan orang yang tersayang. Tetapi hari kedua di Bosnia adalah diumum sebagai hari syahid untuk kenang ya orang yang gugur dalam perang. Dan biasa kami akan pergi ke kubur untuk ziarah orang yang meninggal semasa perang dan juga ziarah orang yang tersayang yang sudah tiada dengan kita. Kalau di Malaysia raya sebulan kan, tetapi kalau di Bosnia raya Idul Fitri hanya 4 hari sahaja. Raya di Bosnia atau di Malaysia bukan tentang raya di mana, tetapi raya dengan siapa, betul tak? Kalau di tempat anda, part mana yang paling best semasa hari raya? Cuba korang share. Jangan lupa save, share dan komen video ini. Dan selamat hari raya kepada anda semua. Maaf zahir dan batin. Dilarang pulang sebelum makan. Mungkin ini slogan yang pas untuk warga Malaysia saat menyambut tamu di hari lebaran. Kalau lebaran di Indonesia kan kita bisa tuh datang ke rumah, salaman terus cabut. Di Malaysia nggak bisa. Adabnya kita harus datang ke rumah, terus kita disuruh makan bareng dan ngobrol-ngobrol santai. Mana di sini makanannya enak-enak lagi. Makanan terbaik disajikan ketika hari raya. Mulai dari daging kari, daging masak kurma, pokoknya semua daging-dagingan di sini ada lah pokoknya. Makanya Helmi Yahya kalau ke Malaysia tuh pasti seneng, soalnya daging semua di sini. Banyak juga makanan-makanan yang asing, kayak laksa, makanan-makanan yang mirip soto cuman nggak kayak soto. Sama ada juga makanan yang mirip pecel cuman nggak kayak pecel. Nah, buat yang suka sama serial Upin Ipin, di sini tuh khas banget ada lemang di setiap rumah. Sumpah lemang ini rasanya enak banget karena langsung disajikan dari bambu. Nggak cuman makanannya yang enak-enak, minumannya juga beragam. Banyak banget minuman rasa di sini, sampai perut udah nggak kuat rasanya. Padahal ya kalau makan makanan berat kayak gini paling cocok ditutup sama es ABCD dari Uncle Mutu. Tapi sayangnya Uncle Mutu udah nggak ada nih. Perbedaan Idul Fitri Indonesia dan Malaysia. Ayo kita cari tahu. Idul Fitri di Indonesia sendiri lebih lumrah disebut sebagai Lebaran, sedangkan di Malaysia Idul Fitri disebut sebagai Hari Raya. Di Malaysia, saat Idul Fitri mereka menggunakan baju adat Melayu dan kebaya. Sedangkan di Indonesia tidak ada baju identik saat Lebaran dan lebih cenderung pada baju koko. Malam takbir di Indonesia lebih meriah dengan beberapa kegiatan seperti pawai obor dan anak-anak bebas melakukan takbiran di masjid tanpa dimarahi orang tua. Sementara di Malaysia, takbiran cenderung dilakukan orang dewasa, pejabat, orang kerajaan dan hanya dilakukan di masjid atau di musola. Di Malaysia, solat Id dilakukan di masjid-masjid, sementara di Indonesia bisa di masjid dan lebih cenderung di lapangan. Halal bin halal di Indonesia cenderung diisi oleh keluarga, orang terdekat, sanak saudara, dan tetangga. Sementara di Malaysia, halal bin halal bisa didatangi oleh orang-orang satu kampung. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang memalukan. Macam mana kita nak merayakan hari raya ataupun hari lebaran, yang hari yang kita tunggu-tunggu selama berpuasa 1 bulan. Atau macam mana ni, aku nak pening kepala kalau fikir macam ni. Kuih raya loh, kuih raya yang mereka sajikan kepada sanak family kita ataupun sama jiran-jiran kita yang datang kepada rumah, saling maaf zahir dan batin. Mereka itu selalu makan kuih raya dulu, makan kuih raya dan bagi duit raya. Si emak-emak ini ataupun si akak-akak ini itu malah asyik ngasih itu dalam tutupnya, dalam cover yang ada dalam kuih raya itu malah dibagi lem macam tu, juga memperkenalkan ini kacang kulit apalah, kacang telur lah. Aduh, Mas Farhan itu tak habis pikir macam itu. Dan Mas Farhan juga ada sebuah video yang tadi ya, bahwasanya juga katanya tetangga jirannya disuruh ganti bakso juga katanya, karena jirannya datang di waktu raya makan bakso di sana, makanya juga baksonya katanya dihabiskan jirannya macam itu. Kan kita nak sedekah juga macam itu para sahabat, kok macam ini macam itu. Lain EQ, mungkin lain mentaliti orang
orang kita tu dengan orang Malaysia itu memang lain para sahabat, macam kedekut macam itu. Aduh, mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila anda kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.